Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran kita Durusul Lughah di jilid yang ketiga ya, untuk malam Kamis ya, Rabu malam Kamis adalah jilid yang ketiga. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita akan bahas halaman 15 tentang al-marfu'atu minal asma, al-mansubatu minal asma, kemudian ada al-majrurat dan at-tawabi. Ini adalah bagian dari yang bagian yang pertama ya ini ya. Coba kita lihat di halaman 15. Itu langsung gitu ya, al-marfu'atu minal asma. Kemudian terakhir ada al-majrurat at-tawabi. Jadi ini kan al-marfu'at minal asma, al-mansubat, al-majrurat ini juga minal asma tentunya. Kemudian ada at-tawabi. Nah, nanti baru baknya adalah fil af'al. Ya, fil af'al, babul af'al. Fil asma'nya di mana? Coba dibulak-balik bukunya. Di halaman berapa tuh ada fil asma? Sepertinya ada di halaman, coba Umahat buka. Nih, di halaman 5. Di halaman 5. Di halaman 5 itu kan al-i'rab wal bina fil asma. Gitu ya. Ini kemarin kita pelajari sekitar 3 sampai 4 pertemuan ya. Itu adalah terkait isim. Terkait dengan isim ya. Nah, insya Allah nanti terkait dengan fiilnya akan dibahas. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu halaman 15 yaitu al-marfu'atu minal asma. Yaitu isim-isim yang marfu, gampangnya gitu ya. Isim-isim yang marfu. Coba dibacakan dari Ummu Banyu, silahkan. Nah, Ustaz. Al-marfu'atu minal asma'i. Langsung ya, Ustaz. Ya, langsung. Al-mubtada'u wal khabaru. Allahu akbaru. Ismu kanal babu maftuhan. Khabru inna Khobaru. Allah. Khabaru ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Khabaru inna Allaha ghafurun. Al-fa'ilu khalaqanallahu. Naibul fa'ilu naibul fa'ili khuliqal insanu min tinin. Sahih. Baik, yang tadi dibacakan oleh Ummu Banyu yaitu al-marfu'atu minal asma. Di sini ada 6 ya. Yaitu isim-isim yang marfu. Nah, untuk marfu'at minal asma, isim-isim yang marfu, kita sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya terkait dengan tanda rofa. Ya, jadi kalau marfu itu adalah isim yang terkena tanda rofa, disebut isim yang marfu. Ya, jadi tidak ada ketika orang mengatakan ya, yaitu apa? Isim rofa, itu tidak ada isim rofa. Yang ada isim marfu, ya. Dan tidak ada juga tanda marfu. Ya, jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau tanda alamat itu adalah rofa. Kalau isimnya itu adalah marfu. Seperti itu.
Jadi yang dibacakan ada 6. Yang pertama adalah al-mubtada, yang kedua adalah al-khobar. Ini nggak bisa terpisah ya. Harus disebutkan bersamaan antara mubtada dan khobarnya. Contohnya Allahu Akbaru. Allahnya di sini sebagai mubtada, akbarunya sebagai khobar. Ismu kana, lihat yang nomor 3. Kanal babu maftuhan. Nah, isimnya ada pada kata al-babu. Ya, isim kana itu marfu. Kemudian yang ketiga, khobar. Yang keempat, khobar inna. Innallaha ghafurun. Nah, pada kata ghafurun itu kan khobar dari inna. Kemudian yang kelima ada al-fa'il. Khalaqanallahu. Mana fa'ilnya? Itu Allahu. Allahu adalah fa'il. Naibul fa'il. Contohnya di sini adalah khuliqal insanu min tinin. Khuliqa ini fi'il madi mabniun lil majhul atau li bina'il majhul. Kemudian al-insan di sini adalah naibul fa'il. Tanda dia marfu, tanda rofa'nya dengan dhammah. Doma. Apa bedanya berarti fa'il dengan naibul fa'il? Bedanya apa ini? Naibul fa'il itu pada fi'il yang majhul ya Ustaz. Ya, betul. Naibul fa'il, fi'ilnya itu yang majhul. Ya, kalau majhul itu apa? Bahasa Indonesianya yang pasif, ya. Yang pasif. Contohnya di sini polanya dia fu'ila kalau pada fi'il madi. Makanya jadi khuliqa, fu'ila, khuliqa. Kalau dipukul, jadilah dia doroba. Kalau majhulnya jadi apa? Duriba. Duriba, betul. Mengikuti wazan yang fu'ila. Berarti duriba. Duriba zaidun. Berarti zaidun jadi apa? Naibul fa'il. Zaid dipukul. Ya. Nah, jadi itu disebut dengan naibul fa'il. Apa sih naibul fa'il? Naibul fa'il adalah secara Pengganti bahasa ya, dari fa'il. pengganti, betul, pengganti dari fa'il. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ketika kata kerja itu adalah berbentuk majhul, fiilnya berbentuk majhul, ya, maka tidak ada fa'ilnya, tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan fa'ilnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu bisa, yaitu apa? Subjek ada di dalam kalimat pasif. Misalkan ya, roti ya dimakan Zaid. Mana ininya? Subjeknya. Subjeknya roti ya. Roti dimakan Zaid. Roti masih menjadi subjek. Ya, bola ditendang. Bola ditendang. Subjek kan? Kan SPOK. Tetap jadi subjek. Nah, dalam bahasa Arab, kalau itu kata kerjanya jadi apa? Majhul, ya, yang tadi polanya fu'ila, maka nggak boleh ada apa? Nggak boleh ada fa'il. Nah, contohnya di sini kalimatnya khuliqal insanu. Manusia diciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Nah, kalau ini orang meskipun dihilangkan fa'ilnya, dia tetap bisa menjawabnya. Sudah diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu ya, terkait dengan naibul fa'il. Nanti di pelajaran khusus nahu itu akan lebih rinci lagi. Tapi ini kita sekilas aja. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang marfu'at al-marfu'atu minal asma?
Cukup Ustaz. Baik, insya Allah ini sering ini ya, sering apa namanya, sering kita dapati. Berikutnya silakan Bu Asih baca yang al-mansubatu minal asma. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mansubatu minal asma. Wahid ismu inna. Innallaha ghafurun. Isnan khobar kana. Kanat ta'amu lazizan. Salasa al-maf'ulu bih. Fahim darsa. Arba'ah al-maf'ulu fih. Safaro abi lailan. Jalasal mudarrisu indal mudiri. Khamsah. Sampai mana Ustaz? Semua? Sampai selesai. Oh ya, Iya. nah. Khamsah al-maf'ulu li ajli. Ma kharajtu minal baiti khaufan minal hurri. Minal hari. Minal harri. Hmm. Asitah al-maf'ulu ma'ah. Safartu wa bilalan. Sab'ah al-maf'ulul mutlak. Yaqra'u hamidun qira'atan jayyidatan. Samania al-hal. Jaddi yusolli qa'idan. Tis'ah at-tamyiz. Ana akbaru minka sinan. Sinan pakai tasdid itu ya, sinan. Tasdid sinan ya. Asyarah al-mustasna hadarat tullabu kulluhum illa hamidan. Ahada asyar al-munada ya Abdallahi. Kholas ya Ustaz. Kholas ya. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan. Baik, al-mansubatu minal asma. Kita bahas sekarang isim-isim yang mansub ya. Dan tanda nasab pernah kita bahas sebelumnya, ada fathah ya kalau dia isim mufrad, kalau dia jamak taksir ya. Kemudian bisa juga kasrah kalau dia adalah jamak muannats salim ya. Karena dia bersifat pengganti ya dari fathah. Ada juga dengan ya kalau dia jamak muzakkar salim dan juga musanna ya. Dan ia juga bisa menjadi alif kalau dia adalah termasuk al-asma al-khamsah. Itu semua sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, itu tanda-tanda i'rab ya. Nah, tadi yang dibacakan oleh Bu Asih ini Masya Allah nih. Ini tuh sebetulnya yang tadi dibacakan Ummu Banyu sama Bu Asih ini dua nih, marfuat dengan mansubat. Ini adalah intinya nahu nih di sini nih. Jadi kalau kita meringkas nahu di malam ini nih, kita akan meringkas ya pelajaran nahu yang panjang sekali. Kita udah dapati dari dulu jilid 1, jilid 2, dan sekarang jilid 3. Nah, intinya tuh di sini ya. Kalau Tiap kalimat kita pasti mengandung itu ya Ustaz ya. betul, dan ini adalah intinya nahu ya. Marfuat kan sudah kan tadi ya kan, ada 6. Nah, ini mansubat lebih banyak ya, Masya Allah. 2 kali lipat, ada 11. Kita lihat dulu di sini ismu innallaha ghafurun. Berarti pada yang mana isimnya? Ada pada lafaz Allah. Khobar. Nah, ya. Kemudian khobar kana juga mansub, yaitu kanat amladidana. Ada berkata didan. Ya, boleh ditandai bukunya di rumah masing-masing dengan tulisnya, dulunya. Al-maf'ul bihi untuk
Maka dasa maf'ulun bihi subun wala nasi fathatun. Kemudian ada al-maf'i. Apa nih? Siapa yang pernah mendengar istilah lain dari al-maf'ul fihi? Zorof Ustadz. Zorof, ya, Masya Allah. Ya, boleh dicatat ya, tuh. Jadi istilah lain dari apa? Maf'ul fihi itu zorof. Dan zorof ada dua ya. Ada zorof zaman, Zaman ada dan zorof makan. kan. Dilihat di sini. Safaro abi lailan. Nah, afwan, abinya nggak di itu ya, nggak kena harusnya. Karena safaro tuh fiil madi. Mabniun alal fathi. Abi jadi apa abi? Gimana ngi'rab abi? Siapa yang bisa? Boleh, silahkan. Fa'il. Fa'il. Fa'il marfu. Marfu. Fa'il itu marfu. Wa alamatu raf'ihi dengan apa? Ya, iya. Nah, Doma ada muqaddarah. ya. Domah. Domah ya. Domah muqaddarah. Kenapa dia nggak ada domahnya? Bersambung dengan ya mutakallim. Mm-mm. Karena dia itu bersambung dengan ya mutakallim. Jadi kalau dalam pelajaran kita yang kemarin itu kan di pelajaran sebelumnya ya dengan Ummu Banyu ya. Jadi abi itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Ana tambahkan kemarin gimana Ummu Banyu? Ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana amin zuhuriha apa? Al harakah al munasibah atau al munasabah cukup. Itu untuk menyesuaikan. Ya mana amin zuhuriha al munasabah. Nah, ditulis lagi di kolom obrolan ya, bisa dicatat di buku tulisnya masing-masing. Jadi kata abi mengi'rabnya itu kalau di buku nggak di Dursul Lugoh nggak begitu detail ya. Nanti bisa dilihat lagi tuh. Hanya sekedar domah muqaddarah gitu ya. Nah, ini Anda dapati di kitab At-Tuhfah Al-Usobiyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Di situ Syekh Ahmad Al-Wusobi lebih rinci ya dalam mengi'rab lebih detail. Jadi abi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala. Nah itu tambahkan ada kata ala. Ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha istighalul mahalli fi harakatil munasibah. Nah, itu cara i'rabnya tuh ya, Masya Allah. Boleh di sambil ditulis di buku tulisnya atau di foto juga Artinya boleh. apa Ustadz? Itu boleh tahu arti bahasa Indonesianya nggak Ustadz? Ya, siap. Jadi kan kalau di buku tuh cuman Fa'abi itu fa'il, marfu, dan tanda rofaknya domah muqaddarah. Cuman sampai di situ ya. Bisa dilihat di halaman-halaman sebelumnya tentang pembahasan yang takdiri. Ya, kita sambil murojah-murojah yang kemarin. Jadi kan tanda i'rab itu ada yang apa? Yang zuhira, ada yang muqaddarah atau ada lebih kita itu asli Terlempar ya Ustadznya.
Sekarang terlempar suara Ustadz. Kirain tadi saya yang ini. Hilang ya suaranya. Sinyalnya gangguan, kirain saya. Ternyata Ustadz. Sinyalnya kurang bagus. Ya juga saya ini. Nggak Kita bagus tunggu juga ya aja. Mm-mm. Kita sinyalnya. tunggu aja. Ditunggu aja Ustadz, mungkin bentar lagi masuk lagi. Sinyal di sananya kali ya kurang bagus ya. Iya mungkin. Kadang wifi-nya kalau dipakai bareng-bareng, Oh iya ada kelas jadi barengan kayak kali ya Mbak gitu. Ustazah. Iya. Bu Asi udah sampai mana Bu belajarnya Bu? Sampai mana apanya? Sampai sini. Sampai sini. Ini baru ngebuka kalau Durusul Lugo 3 mah. Pernah belajar Oh sekilas-sekilas aja Afwan, Irob, baru tapi masuk nggak bagiannya detail. ya. iya Nah, Ustadz. Ustadz, Kan, ini saya pikir sinyal saya. saya kembalikan hostnya Ustadz. Iya, Afwan. Lebih terpental ya, Masya Allah. Kayaknya sinyal ini. Ya, jadi Masya Allah ya, ini jilid 3 ini nggak bisa ngebut kita ya. Jadi emang jilid 3 ini pelajarannya sudah tinggi gitu ya. Jadi sehingga kita nggak bisa buru-buru nih. Jadi kita ulangi pelajaran yang kemarin, Iya bisa Ustadz, dilihat. pelan-pelan aja Ustadz. Hmm. Yang Al-I'rab at-Taqdiri, coba dibuka di yang halaman 8. Al-I'rab at-Taqdiri, kan sudah kemarin ini ya. Nah, Al-I'rab at-Taqdiri itu apa? Tidak nampak tanda i'rabnya. Tidak nampak tanda i'rabnya. Nah, sebab takdiri itu ada 3 ya, Afwan. Ada 3. Yang pertama apa? Al-Maksur. Afwan, ini yang maksur ya. Jadi kalau sebetulnya bukan bukan sebab ya, jenisnya ya, jenisnya. Kalau sebabnya itu ta'adzur, sikol, sama munasabah. Kalau ini adalah sama sih sebetulnya, yaitu jenisnya. Ya ta'adzur itu karena maksur gitu kan. Sikol itu karena mankus dan mudhof ilaihi afwan, mudhof ilayya ilmu takalim itu munasabah ya, karena munasabah. Jadi 3 ini bisa dilihat di halaman 9, maksur, mankus, ya, dan juga ada al-mudhaf ilayya ilmu takalim. Ya kalau di sini kan sederhana ya. Misal mi'rab kata da'a jadi. Jadi gimana mi'rabnya? Fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Udah gitu aja kan? Walia mudhaf ilaih. Nah, kalau di tadi saya tambahkan, ini bisa balik lagi ya. Di halaman bentar ya, Om ya. Sebentar Om ya.
Ya, baik, kita kembali lagi ya, Afwan. Jadi tadi sampai kita balik lagi ke halaman yang tadi dibaca ya tentang mansubat. Di halaman 15 tentang mansubat. Bisa diperhatikan tadi kita baca yang maf'ul fihi ya. Maf'ul fihi ini dzaraf ya. Maf'ul fihi ini adalah istilah lain dari dzaraf. Dan dzaraf ada dua macam, ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan. Dzaraf zaman itu artinya adalah yaitu apa? Zaman, waktu, kata keterangan Terangan waktu. waktu. Betul. Adapun dzaraf makan berarti adalah kata Keterangan keterangan tempat. tempat. Kemudian di sini contohnya adalah safaro abi lailan. Nah, tadi kita lagi bahas abi ya. Kata abi di sini adalah berarti fa'il marfu, tanda rofaknya adalah dhammah yang muqaddarah. Dhammah yang tidak terlihat kan gitu ya. Kenapa tidak terlihat? Tadi tulisannya terhapus ya. Nggak bisa ini lagi nih. Nah, apa kita ulangi sedikit ya. Mana'a min zuhuriha istighalul mahal biharokatil biharokatil munasibah. Ini ya. Nah, ini nih artinya apa nih tadi? Mubahnya nanya, mana amin zuhuriha? Terhalangi dari nampaknya. Terhalangi dari nampaknya. Jadi tidak nampak dia. Kenapa tidak nampak? Istighalul mahalli biharokatil munasibah. Jadi kalau dalam bahasa kitanya ya, dalam penerjemahan mungkin ini bahasa mudahnya. Istighol itu kan artinya kan tersibukkan ya. Dia tersibukkan. Tersibukkan ya posisinya dengan harokat yang sesuai. Gitu. Kenapa dia apa namanya harokat yang sesuai? Karena kalau dia harokat aslinya dibaca doma, gitu ya, maka bacaannya menjadi abui. Menjadi abui. Nah, mestinya dia dibaca abui. Untuk menyesuaikan agar tidak istighalul mahal ya kan, agar dia tidak tersibukkan ya, maka dia diberi harokat kasroh untuk menyesuaikan. Jadilah abi. Tuh ya, tapi itu tambahan aja kalau kita di Durus Lugo belum sampai di situ ya. Hanya cuman oh dia zohiroh, dia muqaddaroh. Nah, kalau yang tidak nampak disebut muqaddaroh, kalau yang nampak disebut zohiroh. Baik, lailan di situ adalah sebagai zorof zaman, yaitu kata keterangan waktu. Abi, ayahku pergi malam hari atau pada malam hari. Kemudian berikutnya jalasal mudiru, jalasal mudarrisu indal mudiri. Nah, di situ ada kata inda. Nah, inda ini termasuk zorof makan ya. Zorof makan. Itu apa? Kata keterangan tempat. Makanya dia mansub fathah ya. Kemudian berikutnya ada al-maf'ulu li ajlihi. Nah, ini apa sih al-maf'ul li ajlihi ini? Boleh sambil dicatat ya. Jadi maf'ul li ajlihi ini adalah maf'ul ya, maf'ul
yang bersumber dari masdar kolbi. Maf'ul, saya tulis di kolom obrolan. Maf'ul yang bersumber dari masdar kolbi atau yang berasal dari hati, seperti takut, ya, cinta, dan seterusnya. Itu hati ya. Jadi harus masdar pertama bentuknya, kemudian yang kedua adalah perbuatannya dari hati, perbuatan hati. Biasa disebut keterangan tujuan ya, Ustadz. Hmm? Keterangan tujuan biasanya. Keterangan Tujuan tujuan. dilakukannya suatu perbuatan gitu. Betul, betul ya. Tujuan dilakukannya suatu Tapi dia bukan perbuatan. yang fisik gitu ya, tapi kayak Bukan yang ungkapan fisik. perasaan gitu ya, Ustadz. Perasaan, betul. Perasaan atau hati ya. Kita lihat di sini contohnya. Ma kharajtu minal baiti khaufan minal harri. Ma kharajtu minal baiti. Aku tidak keluar dari rumah dikarenakan apa? Takut pada Takut panas. dari panas. Berarti maksudnya apa ini? Aku tidak keluar rumah gitu ya. Karena panas sehingga aku tidak keluar dari rumah, itu maksudnya. Takut kepanasan. Takut kepanasan, betul. Nah, di sini mana yang masdar kolbinya, yaitu kata khaufan. Kata khaufan itu adalah yaitu Maf'ul masdar min ajli. kolbi. Masdar kolbi. Maf'ul li ajli. Nah, masdar kolbi ini ketika dia ada dalam sebuah kalimat, maka ia disebut maf'ul li ajlihi. Dia terkadang disebut maf'ul li ajlihi atau maf'ul min ajlihi. Kadang juga disebut maf'ul lahu. Ada 3 penyebutan ya. Jadi tidaklah aku keluar dari rumah ya li ajli khauf gitu. Karena takut panas. Makanya saya nggak keluar rumah karena takut panas gitu. Terus nomor 6, al maf'ul ma'ah. Nah, kalau al maf'ul ma'ah ini adalah maf'ul ya, objek bahasa kitanya ma'ah yang bersama. Yang bersama. Safartu wa bilalan. Saya safar. Wa di sini diartikannya apa? Berarti bersama. Ya, diartikannya Bersama atau bersama. beserta ya. Ya, betul, beserta atau bersama. Jadi tidak diartikan dan. Ya. Nah, kalau polanya tadi yang kayak di buku, ya, itu kan polanya begitu ya. Safartu. Maka di sini bisa wa bila lun. Boleh, wa bilalan juga boleh. Kenapa bolehnya? Kalau bilalun jadi apa dia? Dia maktuf ke Tuh. tu, ke fa'il tu, maktuf. Maktuf marfu, ya. Tapi kalau kita bilangnya wa, nah makanya wawunya yang berbeda di sini pemaknaan wawunya. Kalau safartu wa bilalun, maka wawunya wawu atof. Kalau safartu wa bilalan, maka wawunya wawu disebut Ma'ah. apa namanya? Wow, ma'ah. Wawu wawu ma'iyah. Al wawu al wawu lil ma'iyah. Ya, lil ma'iyah.
Al-wawu lil ma'iyah. Wawunya untuk ma'iyah. Jadi wawu itu banyak sekali ya. Jadi wawu itu banyak sekali. Ada wawu ibtida, wawu permulaan, ada wawu atof, ada wawu hal, ada wawu kosam. Kosam itu sumpah artinya. Ada wawu apa lagi? Ma'iyah. Jadi ada wawu 5 ya. Insya Allah. Wawu itu ada 5. Ini banyak sekali ya. Iya, ini kita hapus. Jadi itu terkait dengan maf'ul ma'ah. Kemudian ada al-maf'ul al-mutlak. Nah, ini punya istilah lain. Siapa yang tahu istilah lain dari al-maf'ul al-mutlak? Maf'ul masdar ya, Ustaz. Iya, istilah lain dari al-maf'ul al-mutlak adalah al-masdar. Ya, istilah lainnya adalah al-masdar. Ya, al-masdar, ya dia masdar. Masdar itu apa sih? Kan gitu ya. Ya, masdar itu berarti kalau bahasa al-ajrumnya itu enak. Dia mendefinisikan definisi yang praktis. Apa definisinya dia praktis yang bisa kita praktekkan? Yaitu apa? Ma yaji usalisan fit tasrif. Yang datang pada urutan ketiga ketika kita mentasrif. Doroba yadribu dorban. Nah, berarti masdar itu dorban. Kharaja yakhruju khurujan. Nah, berarti khuruj itu masdar. Jalasa yajlisu jalsan boleh atau julusan juga boleh. Berarti itu masdar. Nah, coba di sini masdarnya mana? Yaqra'u hamidun qira'atan jayyidatan. Mana maf'ul mutlaknya? Qiraatan. Qira'atan. Nah, jadi maf'ul mutlak itu Kata ya kerja yang masdar. dibendakan gitu ya. Ya, Kata kerja yang dibendakan. betul. Kata kerja yang dia dibendakan, yang menjadi isim. Yaqra' dari mana qira'atan? Dari yaqra'u. Nanti kalau kita belajar lebih detail lagi, maf'ul mutlak ini atau masdar, dia punya 2 bagian. Punya 2 bagian. Ya. Bagian yang pertama, yaitu apa? Bagian yang pertama itu adalah lafzi. Ya, lafzi. Lafzi itu apa? Lafzi itu berarti yang sesuai dengan lafaz kata kerjanya. Sesuai dengan lafaz kata kerjanya. Seperti itu. Contohnya apa? Tadi qara'a apa contohnya? Yaqra'u afwan, yaqra'u hamidun qira'atan jayyidatan. Hamid membaca bacaan dengan baik. Nah, bacaan dengan baik atau yang baik. Ada enggak yang kedua? Yang kedua adalah namanya maknawi. Apa namanya? Maknawi. Nah, maknawi ini yaitu apa? Yang lafaz fiilnya itu ya sama secara makna. Jadi secara makna aja, enggak secara lafaz ya. Contohnya apa? Kata kiroah dengan tilawah itu kan berdekatan. Kiroah dengan tilawah. Tilawah. Ya. Misalkan qara'a Hamidun Al-Qur'ana tilawatan. Bisa nggak? Bisa aja. Karena tilawah itu kiroah yang khusus gitu ya. Kiroah, dia kiroah tetapi kiroahnya yang khusus. Khusus untuk apa? Biasanya ya untuk Al-Qur'an kalau tilawah. Kan nggak ada tilawah hadis ya. Tilawah misalkan apa buku nggak ada. Tilawah itu biasanya untuk Al-Qur'an. Kemudian yang kedelapan, jadi yusolli qaidan. Ini adalah contoh hal.
Hal ya. Artinya keadaan bahasa Indonesianya. Jadi dia apa? Kata keterangan yang menunjukkan keadaan. Jadi yusolli qaidan. Kakekku sholat dalam keadaan duduk. Artinya dalam keadaan duduk. Atau bahasa gampangnya sambil duduk. Sholatnya sambil duduk. Tapi kan kalau sambil itu kurang ini ya, kurang pas. Dia membaca Al-Quran sambil berdiri. Maksudnya dalam keadaan berdiri, gitu ya, bukan sambil-sambilan. Itu namanya hal, afwan. Kemudian tamyiz. Nah, ini tamyiz kemarin di jilid 2 ya, Mubanyu ada ya pelajaran ini ya. Sama Ustaz. Ana akbaru minka sinan. Mana tamyiznya ini? Tamyiznya ada pada kata Sinan sinan. Saya sebagai lebih penjelas ya. tua darimu usianya, betul, penjelas. Hal penjelas keadaan, tamyiz penjelas juga, tapi bukan keadaan. Penjelas sesuatu. Sesuatunya belum jelas. Tadi, kalau misalkan nggak ada sinan, saya lebih besar darimu atau lebih tua darimu. Kalau akbar itu kan dari kata kabir ya. Namanya isim tafdil ya. Apanya yang lebih besar? Ya banyak kan, bisa badannya, bisa rumahnya mungkin gitu kan, bisa apanya dan seterusnya ya. Tapi ketika dikasih penjelasan sinan, maka itu adalah tamyiz. Kemudian Umurnya berikutnya, ya, Sinan. nah, usia atau umur. Taib. Yang ke-10 al-mustatsna. Ini adalah artinya pengecualian. Hadaratul labu kulluhum illa hamidan. Semua siswa hadir atau datang, semuanya, kulluhum illa hamidan. Nah, maka mustasna itu yang mana di sini pada kata hamidan. Disebabkan sebelumnya ada kata illa. Nah, illa di sini disebut sebagai harful istisna, huruf istisna. Disebut sebagai harful istisna. Harful istisna. Huruf yang berfungsi sebagai pengecualian. Harful istisna ini nggak hanya illa ya, ada goir, ada siwa, suwa, sawa, ya. Ada dan seterusnya banyak ya. Baik, ini kita hapus. Kemudian al-munada yang terakhir, ya Abdullah, ya Abdullah. Ini al-munada. Al-munada itu apa? Berarti yang terletak setelah harfun nida. Nah, al-munada yang mansub itu, ini kan Jika al-munada ya. bentuknya idofah ya, Ustaz. Betul, dia akan Kalau menjadi bentuknya mansub. mufrad doma ya. Betul, domah ya Aliyu misalkan. Dia domah. Ada cuma satu katanya kan mufrad, alam mufrad. Kalau dia idofah ya Aba Bakrin, ya Amirul Mukminina, ya Aba Hurairata, ya Ummal Mukminina. Jadi harus bentuknya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Baik, ini tentang mansubat ya. Ada yang mau ditanyakan tentang mansubat? Cukup, Ini Ustaz. harus pelan-pelan ya untuk mansubat. Pembahasannya itu kayaknya beberapa hal sudah dibahas di jilid 2 ya. Itu. Baik, coba kita lihat sekarang al-majrurat. Jadi kan isim itu
hanya ada pada marfu'at, mansubat, dan majrurat. Kenapa kok di sini penulis nggak bilang al-majruratu minal asma? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang tahu jawabannya. Kalau al-marfu'atu, jawaban di situ apa? Minal asma. Minal Al-mansubatu asma. juga minal Minal asma. asma. Tapi ini al-majrurat aja. Apa salah cetak? Atau penulisnya lupa? Atau ada alasan tersendiri? Ya, Kalau fiil kan nggak pernah jar ya, Ustadz ya, nggak pernah majrur ya. Jadi udah pasti betul. yang majrur itu isim. Iya, betul. Jadi nggak Jadi betul dibedakan. jawabannya. Betul jawabannya Bu Asih. Bahwasanya al-majrurat ini nggak perlu ditambah minal asma. Mengapa? Karena sudah pasti kalau al-majrurat itu adalah hanya isim. Yang fiil tidak ada yang majrur. Tidak ada fiil yang majrur. Nah, juga kita udah bahas 3 kan, marfuat, mansubat, nanti setelah ini majrurot, majzumat nggak ada majzumat. Karena kita lagi bahas fil asma tadi di halaman 5 itu. Isim Tulisannya tidak gede pernah gitu kan. ma'zum. Isim tidak ada yang majzum. Majzum. Sebagaimana fiil tidak ada yang majrur, isim juga tidak ada yang majzum. Majzum. Baik, kita lihat sekarang yang al-majrurat. Al-majrurat, al-mudafu ilaih. Contohnya Al-Qur'anu kitabullahi. Ini mana yang mudhaf ilaihnya? Yaitu Allahi. Yang kedua al-masbuk biharfi jarrin. Yang didahului oleh huruf jar. Yang didahului oleh huruf jar. At-tullabu fil fasli. Para siswa ada di dalam kelas. Mana majrurnya? Yaitu Al-Fasli. fil fasli. Al-faslinya, afwan. Al-fasli. Kalau fi-nya adalah huruf jar. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti 3 sudah selesai. Marfuat, mansubat, dan majrurat. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Baik. Kalau tidak ada, kita lihat sekarang yang at-tawabi. Tawabi ini nanti kita bagi ya. Coba kita hari ini fokus di 2, yaitu naat dan taukid. Silakan Umu Banyu dibacakan. Nah, Ustaz. At-tawabi. At-tabi'u huwal ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan wa huwa ala arba'ati anwa'in an-na'tu wat tawkidu wal 'atfu wal badal wa ilaikal amsalata. Amsilah. Oh, amsilah. Kalau kata ini apa Ustaz? Amsilata ya? Wa ilaika al-amsilatu. Amsilata nama Ustaz. Jadi mubtada, ilaikanya khobar muqaddam. Nama Ustaz. Wahid. Sampai mana Ustaz? Sampai bawah aja taukid yang selesai sampai halaman 16. Nah.
Wahid an-na'tu. Al-marfu'u. Ahadara talibul jadidu. Al-mansubu. Yatlibul mudiru talibal jadida. Al-majruru. Hadza daftaru talibil jadidi. Isnan. At-taukidu. Ya. Al-marfu'u. Hadarat tullabu kulluhum. Qala li hadzal mudiru nafsuhu. Al-mansubu sa'atu tullab. Al-mansubu sa'atu tullaba kullahum. Sahih Ustaz? Sahih kullahum. Sa'atul mudira nafsahu. Al-majruru salamtu ala tullabi kullihim. Ya, kullihim. Salimtu alal mudiri nafsi. Salamtu. Salamtu ya. Nama Ustaz. Salamtu alal mudiri nafsi. Alas Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, sebentar ya. Baik, kita lihat tentang at-tawabi. Definisinya di sini, definisi at-tawabi adalah at-tabi. At-tabi, tawabi itu jamak ya. Mufradnya adalah at-tabi. Jadi tawabi adalah jamak. Mufradnya adalah tabi'. Definisinya adalah huwal ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqa. Ini adalah isim yang mengikuti, musyarik artinya, lima qablahu, dari yang sebelumnya. Mengikuti yang sebelumnya. Fi i'rabihi, dalam i'rabnya. Mutlaqa. Kalau ada mutlakon di sini maksudnya secara mutlak ya. Secara mutlak. Maksudnya apa? Seluruhnya. Ya seluruhnya pokoknya semuanya. Dalam hal i'rabnya saja. Jadi kalau dalam hal bentuk itu nanti ada perbedaan keadaan ya. Antara taukid dengan atof dengan naat ada perbedaan. Tapi kalau i'rab semuanya ngikutin. Gitu ya. Kalau bentuk, kemudian jumlah, mufrad, mudzakkar, mufrad, musanna, ya, jama, itu ada kalanya nggak semua harus sama. Tapi empat ini, yaitu apa saja? Naat, taukid, kemudian ada atof dan badal, itu mengikuti apa? Lima qablahu, dari yang sebelumnya, yaitu i'rab dalam dari i'rab. kata sebelumnya. Betul. I'rabnya itu mutlakon, mutlak. Pokoknya nggak bisa ada yang berbeda, nggak ada yang bisa berubah. Tapi kalau jumlah ya 1, 2, 3 jenis muzakkar, muannas itu ada kalanya berbeda ya. Jadi hanya di i'rabnya saja tuh yang harus sama ya. Nah, sekarang kata beliau di sini wa huwa ala arba'ati anwa. Dia ada 4 anwa. Anwa ini jamak juga nih. Mufradnya adalah nau'un, artinya jenis. Dia ada 4 jenis. Yang pertama adalah an-na'tu, naat, kemudian at-taukid,
kemudian ada al-atfu, dan ada al-badal. Nah, di sini kita akan bahas dua hal dulu ya malam hari ini, yaitu na'at dan taukid. Wa ilaikal amsilah. Dan ya ilaikal amsilah. Ya bagimu ini contoh-contohnya gitu ya. Atau kepadamu contoh-contohnya. Afwan Ustadz, Jin Mm-mm. bertanya kalau untuk mukadaro atau zohironya bisa berbeda ya Ustadz. Saya sama-sama marfu, satunya mukadaro, Mm-mm. satunya zohiro bisa. 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 Misalkan Ja'a Ahmadu wa Isa. Misalkan. Bisa. Baik. Jadi bisa. Jadi kalau Zohiro Muqaddaro tidak terlalu berpengaruh sebetulnya. Baik. Sekarang kita lihat marfu di sini. Afwan. Yang naat dulu. Yang naat ada 3. Marfu, mansub, dan majrur. Salah satu kita lihat. Ahadarat talibul jadidu. Nah, di sini mana naatnya? Naat itu kan artinya sifat. Ya, sering ini di Durusul Lugha jilid 1 sudah kita pelajari. Mana sifatnya di sini? Al jadidu. Ini naat. Al-jadidu. Dia mengikuti du-nya ini, mengikuti tolibu nih. Jadi sama-sama apa? Sama-sama marfu. Marfu. Ketika yang mansub, nah kita lihat yat lubu, tolaba yat lubu, artinya mencari. Al mudir atau liba. Ingat difathahkan nih, karena dia maf'ul bihi. Yatlubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohirah ya. Yatlubu nih fi'il mudhari, dhammah zohirah. Al-mudiru fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zohirah juga. Atau libanya jadi apa? Maf'ul bihi mansub wa alamatun nasbihi fathatun zohirah. Terus al-jadidah jadi apa? Berarti al-jadidah jadi Natun. na'tun mansubun gitu ngi'rabnya. Ya, di kolom obrolan saya tulis na'tun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah. Naat yang mansub. Naat yang mansub, naat naat dari yang mansub mansub gitu. Kan dia dari manutnya mana? Manutnya kata at-taliba, yang diikutinya. Afwan, yang iya, yang disifatinya, afwan. Kemudian yang terakhir ada al-majrur. Hadza daftarut talibi. At-talibi kenapa di situ dia kasrah? Nih, dia adalah Mudhof al-mudhof ilaih. ilaih. Mudhofnya mana? Daftaru. Dia khobar ini. Hadza mubtada'nya. Hadza mubtada, daftaru khobar marfu wa alamatu rafi dhammah wa huwa mudhof at-talibi mudhofun ilaihi majrur. Al-jadidi. Jadi apa tuh? Na'tun majrurun. Jadi al-jadid ini bisa du, bisa da, bisa di, tergantung sebelumnya. Ya, tergantung yang ia ikuti. Itu dia sebagai apa? Sebagai marfu atau mansub atau majrur. Ya, jadi nggak apa-apa nih bukunya kasih catatan yang banyak, Insya Allah ya. Nanti ada waktu sepekan bisa buat murojaah. Ya, dikasih waktu aja kalau kita bisanya sepekan 2 kali, misalkan ngulang pelajaran, dicatat jadwalnya. Nah, ini harus murojaah nih, jilid 3. Dilihat-lihat lagi, insya Allah. Yang terakhir untuk malam hari ini tentang taukid. Apa sih arti taukid? Taukid itu artinya penguat atau penegas. Penguat atau penegas, diberikan ketegasan, penguatan. Nah, orang-orang Arab itu, mereka kenapa sih mesti pakai taukid? Karena orang Arab itu mereka suka menyebutkan yang bukan sebenarnya. Makanya perlu mereka dalam pembicaraan itu diberikan taukid. Ya, perlu diberikan taukid. Alasannya apa tadi? Karena orang Arab itu banyak yang
kalau ngomong, kalau berbicara itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya telah datang presiden misalkan atau raja. Padahal yang datang adalah ajudannya. Ya, orang Arab tuh suka begitu, ya. Banyak Pakai juga di dalam kiasan gitu Al-Qur'an. ya. Betul, kiasan, ya. Kayak misalkan di dalam Al-Qur'an pun kita lihat banyak ya penggunaan demikian. Misalkan di dalam Al-Qur'an itu ya dalam surah Nuh ya sebutkan tentang ja'alu asabi'ahum fi adzanihim. Mereka itu menempatkan asabi'ahum. Asabi itu jamak dari usbu ya. Yaitu apa? Jari jemari ke telinga-telinga mereka. Orang kalau tidak mau mendengar perkataan orang lain, itu kan yang dia tutup telinganya dengan jari telunjuk aja kan. Kan nggak mungkin semua jari masuk. Ya, ini eh, apa namanya menyebutkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Atau bisa juga kalau itu disebutkan apa menyebutkan seluruhnya, tapi yang diinginkan adalah sebagian. Zikrul kul ma iradati al khas atau ma iradatil ba'd. Jadi ada model-model kayak gitu. Ya, kalau yang gampangnya yang sering kita dapati ya. Saya mendengar singa berkhutbah misalkan. Ya, maksudnya singa itu kan singa podium ya, bukan singa beneran. Di orang Arab tuh banyak ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini kenapa adanya taukid, karena tadi untuk memberikan penegasan bahwasanya betul-betul perbuatan itu atau yang datang memang fulan gitu ya. Kita lihat di sini. Hadaratul labu kulluhum. Ya, semua siswa itu hadir semuanya tanpa terkecuali. Nggak ada yang nggak hadir, semuanya hadir. Sebab kalau hanya kita bilang hadaratul lab, hadir para siswa. Coba dalam bahasa Arab kalau tulab itu kan jamak. Jamak itu minimal berapa orang? 3. Tiga. Berarti kalau yang datang cuma tiga, boleh kita bilang hadorot tulab. Tuh. Padahal siswanya 30. Tapi yang datang cuma tiga. Ya, tapi Tidak kalau dibilang, mewakili. iya. Tapi kalau kita bilang kulluhum, berarti semuanya 30 siswa itu hadir semua. Ya itu ya. Jadi uniknya bahasa Arab tuh di situ. Ini merupakan hal-hal yang mungkin berbeda ya dengan bahasa yang lain. Baik. Berikutnya, qala li hadzal mudiru nafsuhu. Qala li berkata kepadaku, hadzal mudiru, mudir ini nafsuhu. Maksudnya nafsu ini adalah dirinya sendiri. Jadi mudir ini betul-betul seorang diri yang mengatakan kepada saya, gitu maksudnya. Yang ngomong tuh mudirnya, bukan wakilnya, bukan ajudannya, gitu. Sama kayak tadi, ketika kita bilang, saya melihat presiden datang, nafsuhu, dirinya yang datang, bukan wakilnya. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab kalau mau memberikan penegasan itu dengan adanya taukid. Nah, di sini taukidnya baru ada lafaz kullu dan nafsun ya. Kullu ini yang untuk jamak, afwan, yang untuk jamak, nafsunnya untuk yang mufrad. Mufrad pakainya nafsun. Saat tutullaba kullahum. Saya bertanya kepada siswa semuanya. Ini contoh yang mansub. Ya, mansub. Pakainya kulla. Kenapa nggak kullu? Karena kan mansub. Karena kan taukid itu mengikuti, termasuk tawabi dia, mengikuti sebelumnya. Kenapa ini kullu? Karena di sininya tulabu. Kenapa ini kulla? Karena di sininya tulaba. Gitu. Insya Allah mudah ya kalau untuk tawabi ini. Sa'altul mudira nafsahu. Saya bertanya kepada mudir, ya benar-benar, maksudnya benar-benar kepada mudirnya seorang diri. Saya nggak nanya ke wakilnya, saya nggak nanya ke ajudannya, yang saya tanya mudirnya langsung gitu.
direkturnya langsung. Yang ketiga, al-majrur sallamtu ala tullabi kullihim. Nah, ini karena tullabi majrur dengan adanya huruf jar ala, maka taukidnya pakai kulli, tidak kulla, tidak kullu, tapi kullihim. Kemudian salamtu alal mudiri nafsihi. Saya bersalaman di sini ya. Bersalaman kepada mudir ya nafsihi, dirinya sendiri. Maksudnya kepada mudir ya benar-benar dirinya, bukan diwakilkan kepada yang lainnya. Itulah makna dari taukid ya, makna Itu sebenarnya. bersalaman atau memberi salam, Ustadz? Boleh artinya memberi salam, boleh artinya bersalaman. Salam tuh atau memberi salam ya, memberi salam ya. Maksudnya kita menyampaikan salam ya. Makanya kan salim, sampaikan salamku kan gitu ya. Salim alaihi, baligh salami ilaihi. Karena kalau bersalaman itu berjabat tangan ya kalau di bahasa Arab Nah, itu yang musafaha itu ya, Ustadz. betul. Kecuali memang ada lebih spesifik ya. Maksudnya bersalaman lebih spesifik itu tadi yang dengan makna khusus ya. Bahasa Arabnya itu sofaha yusofihu musofahatan. Ya, jadi salama yusallimu tasliman maksudnya bahasa kitanya apa? Memberi salam ya, memberi salam. Itu menyampaikan salam. Itu ucapan assalamualaikum. Gak mesti berjabat tangan ya, bersalaman maksudnya. Bukan mesti berjabat tangan. Kalau untuk berjabat tangan tadi yang al-musofahah ya. Sofahtu, saya berjabat tangan. Tapi kan kalau dalam bahasa kita itu kalau yang namanya bersalam-salaman, nah itu baru yang musofahah. Tapi kalau memberi salam atau apa tadi bersalaman yang dimaksud itu adalah mengucapkan salam. Tapi kalau yang dimaksud tadi bersalam-salaman itu mushafah. Jadi mafhum insyaallah ya. Jadi salam itu di sini maksudnya adalah memberi salam. Ya, memberi salam. Ketemu kemudian mengucapkan assalamualaikum. Seperti itu? Nah, jawabannya. Baik, berarti sudah dua ini ya, Masya Allah, naat dan taukid. Insya Allah untuk pekan depan pertemuan belum terakhir ya. Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 12 ketemu 7, 19 ketemu 7, 26 ya. Berarti ada dua pertemuan lagi kalau kita aktif masuk. Dua pertemuan lagi Ramadan selesai. libur ya, Ustadz? Ya, Ramadan libur full karena kita ada program tilawah Ramadaniyah yang selama sebulan untuk fokus baca Quran saja. Jadi kalau bahasa Arab kita liburkan, kecuali nanti ada kajian mungkin Ana insya Allah disempatkan sore-sore menjelang berbuka via Zoom insya Allah. Atau via Facebook biasanya. Kalau 2 tahun yang lalu via Facebook ya 2023 ya, iya benar. Ya itu saja mungkin nanti kita targetkan mudah-mudahan halaman 19 bisa kita selesaikan. Terakhir nih sampai di sini 19. Pokoknya ini tamrin ya latihan. Nanti sisanya kita masuk Darsus Tsani insya Allah ba'da Syawal insya Allah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Cukup Ustadz dari Ana. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mu Banyu gimana? Insya Allah cukup Ustaz. Iya, Masya Udah Allah. Ya, ngantuk jazakumullah. Ustaz. Iya, udah malam ya. Insya Allah ya. Ini karena isanya isanya mundur ya. Oh, Masih Ustaz. bertengger di 7:30 ya. Nanti kalau misalkan isanya jam 7 aja itu udah enak ya pas. Jadi jam 8 kurang kita udah bisa masuk. Jam 9 selesai ya biasanya. Iya, Baik, sebenarnya kita sampai cukupkan. jam 9.15 juga nggak apa-apa sih Ustaz.
Iya, tadi kan ada ini ya, iklan lewat. Tadi anak terpental dari Zoom. Karena sinyalnya belum stabil di sini kayaknya. Setelah Nah, hujan kemarin itu, dan juga ada pohon yang tumbang juga di sini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik atas ilmunya.